Nah, kan penasaran nih kalau suami istri dokter gigi, apakah di rumah itu juga membahas tentang pergigian? Kayaknya enggak ya. Kayaknya Kayaknya nggak gitu-gitu banget nggak lah. gitu banget. Gitu banget. Oh, mungkin Artinya membahas kan jurnal, passionnya beda. membahas kasus gitu nggak mungkin ya. Kalaupun ya secara general ya, tapi Iya. maksudnya secara detail sih kayaknya enggak, karena saya tahu istri saya minatnya enggak spesifik persis seperti saya gitu. Kalau orang tuanya dua-duanya dokter gigi itu, apakah nanti anaknya juga akan diarahkan ke situ atau bagaimana? Nah, jadi jujur nih dok, dulu ada 2 fase nih dok. Pas lagi dulu belum punya klinik gitu ya dok, saya bilang, yang penting anak saya jadi apa aja bermanfaat bagi dunia dan bangsa gitu. Tapi pas udah ada klinik, kayaknya seru juga ya kalau anak saya jadi dari. Iya, melanjutkan aset gitu ya. Kita bersama Dr. Furkon, spesialis konservasi gigi di klinik Tangerang Dental Care. Selamat pagi, Pagi dokter Rifki. siang, malam, ya tergantung Iya, yang lihat nanti. tergantung nonton. Sehat dok. Alhamdulillah. Ya, Dr. Furkon ini kalau saya lihat di Instagram, kebanyakan posting kasus. Kapan liburannya dok? Kalau liburannya kalau pengen libur. Kalau pengen libur, oh berarti udah financial freedom ini. Amin Kapan dulu. mau libur? Didoain dulu. Iya, diaminkan saja gitu. Tapi kenyataannya nggak libur juga sih. Kadang-kadang minggu kerja juga. Oh, kerja juga? Kadang-kadang. Berarti lebih ini ya. Mungkin pekerjaan sebagai hiburan juga mungkin. Bisa jadi. Ya. Beliau ini adalah endodontis ya. Siapa sih yang nggak tahu Dokter Furkon ini? Ya, mungkin pekerjaan endo sebagai bisa jadi karena tadi liburan pun masih tetap mengendo gitu ya. Mungkin itu jadi bagian dari liburan juga buat beliau gitu. Kenapa memilih spesialis konservasi? Khususnya endo, kan konservasi kan ada yang ke estetik, restorasi seperti itu. Nah, beliau ini endo. Kenapa seperti itu, Dok? Kalau iya benar, jadi di konservasi itu ada restorasi dan endodontik. Nah, kenyataannya memang yang menerjuni masalah tumpatan atau restorasi itu termasuk banyak. Ya. Dan ternyata yang endodontik itu tidak terlalu banyak karena memang kita butuh relatif banyak tools yang harus kita punya. Nah ini yang menarik bagi saya dan saya tuh pengen goals utamanya adalah gimana caranya menyembuhkan orang dari dia kondisi sakit menjadi sembuh. Dan itu menarik di dunia saya dan tantangannya endo itu di saya itu banyak sekali gitu sih. Challenging ya. Challenging banget. Challenging banget. Banget. Kalau kita bicara endo itu alatnya sangat banyak, bahannya sangat banyak. Betul. Alatnya sendiri teknologinya sangat berkembang sedemikian rupa, bahannya juga seperti itu. Betul. Terkait dengan perkembangan teknologi seperti itu, bagaimana Dr. Furkon mengikuti? Saya dari mulai awal praktek itu pokoknya pengennya saya bukan tipenya yang beli alat itu semuanya gitu dong. Jadi bikin praktek kita beli kita butuh 100 alatnya saya beli sekaligus enggak. Kebetulan saya tipenya yang pelan-pelan beli satu item tapi mengikuti dengan perkembangan teknologi. Nah, teknologinya sekarang ke arah mana? Misalnya dulu awal-awal untuk endodontik, saya merasa saya perlu visibilitas yang maksimal. Dan itu kebetulan saya sekarang memang punya mikroskop, tapi sebelum saya punya mikroskop, awalnya saya coba-coba pakai loop sampai di level mikroskop. Dan tiap tahun saya merasa harus ada teknologi yang kita coba, walaupun nanti belum tentu kita pakai, tapi paling enggak saya udah tahu nih, ini harus kita miliki untuk meningkatkan keberhasilan dari perawatan itu sendiri, kayak gitu. Apakah termasuk dengan proses pembelajarannya juga bertahap seperti itu? Betul, dan nggak ada, pasti ada learning curve-nya gitu. Sebagai contoh misalnya, saat ini alhamdulillah saya sudah bisa mengeluarkan jarum patah. Nah ini kasus-kasus yang rata-rata banyak mimpinya para endodontis untuk bisa mengeluarkan jarum patah. Itu bukan berarti saya tiba-tiba bisa dong. Jadi itu bertahap, lengkapin alat sampai tekniknya. Punya alat nggak bisa tekniknya sama aja. Jadi akhirnya nanti bertahap, alhamdulillah
akhirnya saya bisa gitu. Jadi bukan untuk para dokter gigi yang ingin menekuni endodontis, jangan menyerah dulu karena itu masih panjang perjalanannya untuk bisa kita pelan-pelan untuk menjadi lebih sempurna. Bahkan sampai saat ini saya belum bisa bilang perawatan saya sempurna, masih banyak yang harus kita pelajari. Sebagai endodontis yang sudah lulus kan? Betul. Maksudnya sebagai dokter gigi yang sudah mendapatkan titel spesialis konservasi gigi, itu bagaimana cara kita belajar setelah kita keluar dari kampus? Ya. Itu kiat-kiatnya seperti apa? Terutama untuk sejawat yang sudah mungkin sudah belum bermaksud lagi untuk melanjutkan studi. Itu tipsnya kita belajar di luar kampus itu seperti apa sih? Benar. Jadi mungkin hampir sama dengan semua kita ya. Kalau misalnya kita lulus dari kampus tuh kayaknya sudah free kan. Jadi akhirnya kita malas buka buku lagi gitu ya. Artinya apalagi kalau kita yang pengen menggiati dengan pekerjaan dengan pasien. Yang paling penting adalah kita berada di lingkungan orang yang sama-sama pengen belajar. Circle yang tepat. Yes. Jadi semakin banyak kita berada di lingkungan orang-orang yang pengen belajar, tentunya kita jadi pengen belajar juga, gitu loh. Jadi kalau aku sih merasa, aku nih mungkin kalau orang bilang ya aku pemalas, tapi kalau misalnya aku berada di lingkungan yang tepat, ternyata aku jadi terpaksa pengen belajar sesuatu dan pengen belajar lagi dan cari tahu lebih lagi gitu sih dok. Nah abis itu ya dipaksakan juga ya kita minimal kita mungkin sebisa mungkin kita buka jurnal, penelitian terbaru, buka textbook, dan harus berkata apa-apa sesuai dengan panduan buku dan panduan jurnal. Jangan suka menyimpulkan, oh ini pendapat saya gitu ya, karena sebetulnya pendapat kita itu relatif lemah, apalagi kalau kita seorang praktisi. Tapi kalau kita seorang ilmuwan, mungkin pendapat kita jauh lebih baik gitu. Jadi saya sangat menghargai para dosen dan para peneliti, dan kita cukup sebagai praktisi, apalagi saya sebagai praktisi, kita ngikutin apa yang berkembang dalam dunia kedokteran gigi. Gitu sih. Buat Dr. Furqon ini adalah pencapaian, kemudian apakah ada goal berikutnya terkait dengan studi? Kalau studi kayaknya insya Allah udah cukup. Okay. Kayaknya karena saya bukan dosen ya, jadi kayaknya saya kemungkinan besar insya Allah saya udah cukup. Saya sudah merasa cukup untuk level jenjang pendidikan. Tapi untuk pengetahuan itu nggak pernah cukup. Dan harus dibilang nggak pernah cukup. Karena kalau kita ngerasa cukup, nanti kita selesai, nggak mau belajar. Sedangkan banyak banget perjalanan itu yang dari perkembangan keilmuan yang dari titik sini sampai ke titik sini itu sudah banyak banget yang berubah. Dan itu saya harus belajar terus dan saya harus merasa nggak cukup gitu. Dan setiap kasus itu berbeda-beda, nggak pernah ada kasus itu yang sama. Ada yang kasusnya A, B, C dan lain-lain gitu. Ya, ada alat, ada teknik, kemudian barusan juga Dr. Furqon menyampaikan tentang kasus. Nah pertanyaannya adalah soal kompetensi itu lebih ke alat atau lebih ke kasusnya menurut Dr. Furqon? Alat atau kasus. Jadi gini, kalau saya jujur, saya merasa kemampuan kita menghasilkan pekerjaan yang baik itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu alat dan keilmuan. Ya, kita punya ilmu nggak punya alat sama aja. Kita punya alat nggak punya ilmu sama aja. Jadi kita harus bekerja berbareng-bareng tuh semuanya. Dan diharapkan semua orang tuh kalau memang goals-nya adalah kompetensinya adalah pengen fokus di dunia endodontik, maka yang harus ditingkatkan keduanya, baik itu keilmuannya maupun alatnya. Gitu. Saya juga mengatakan pada diri saya sendiri kalau misalnya saya bekerja di tempat yang alatnya tidak mumpuni, ya apa boleh buat saya juga tidak bisa bekerja secara maksimal. Jadi poin besarnya bukan saya merasa sih diri saya bukan masalah ilmu doang, tapi alat itu sangat berpengaruh juga dalam kehidupan kalau kita memang pengen bekerja sesuai dengan keilmuan kita. Ya, gitu sih. Bicara soal alat ya, ini kan posisinya kita sedang berada di satu ruang tindakan di Tangerang Dental Care. Betul. Care atau center? Ya, UDC. boleh klinik, boleh klinik, boleh care, boleh center ya. Nah, kalau ini saya ingat angle dari kameranya tidak bisa melihat yang di sana-sana. Itu sebenarnya
alat yang canggih-canggih ya, terutama di sini ada mikroskop, ada monitor ya, monitor seperti ini dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Sebagai dokter gigi, apakah istilahnya FOMO terhadap perkembangan teknologi itu seperlu apa, seurgent apa? Padahal kalau kita lihat nih, Indonesia kan luas banget. Betul. Ada satu dokter yang mungkin secara fasilitas itu tidak memadai karena berada di tempat yang mungkin mengharuskan beliau seperti itu. Sedangkan di kota besar itu ya bisa selengkap ini seperti itu. Ini menurut dokter Furqan seperti apa? Jadi kita balik lagi sebetulnya ketika kita mau melakukan perawatan, goals utamanya, ini saya bicara tentang perawatan saluran akar ya tentunya. Goals utama dalam perawatan saluran akar itu adalah bukan mempertahankan gigi, tapi adalah menghilangkan infeksi. Ya, jadi kalau teman-teman dokter gigi atau siapapun yang berpikir bahwa goals-nya adalah gimana cara mempertahankan gigi, enggak. Goals utamanya adalah menghilangkan infeksi. Dalam usaha kita menghilangkan infeksi, suka nggak suka kita membutuhkan alat, ya. Teknik, alat itu sudah harus. Nah, kalau kita tahu bahwa di tempat fasilitas kita tidak mumpuni untuk melakukan tindakan yang namanya perawatan saluran akar, maka ada opsi lain dok, yaitu opsi lainnya adalah melakukan ekstraksi atau pencabutan. Jadi tidak diharuskan, dan dokter boleh lihat sebetulnya di Pathway of the Pulp itu ya, dalam buku Endodontic Pathway of the Pulp, dalam edisi, saya lupa edisi 10 atau banyak lah, hampir semua edisi kalimatnya sama. Itu yang paling utama adalah ketika ditawarkan ke pasien, itu yang paling pertama adalah bukan mempertahankan gigi, tapi ditawarkan untuk mencabut gigi. Tapi kalau memungkinkan, kita harus mempertahankan gigi. Jadi memungkinkan itu kan faktornya banyak ya. Alat yang mungkin, dokternya mampu, pasiennya bisa. Jadi itu dulu. Jadi dan saya berkata ini sesuai dengan panduan textbook. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ketemu fasilitas yang belum bisa maksimal, ya menurut saya pelan-pelan untuk naikin upgrade fasilitas itu sampai bisa memenuhi standar pelayanan yang baku untuk perawatan saluran akar. Gitu. Perawatan saluran akar, buat sebagian masyarakat itu menganggap bahwa perawatan saluran akar atau endodontik itu hanya sekedar menunda pencabutan. Bagaimana meluruskan seperti itu ke pasien? Nah, jadi saya mengambil satu penelitian ya, di Amerika ada penelitian namanya cohort, penelitian yang memantau suatu keberhasilan tingkat perawatan saluran akar selama sekian tahun. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Saya lupa. Kalau salah saya masih follow up sampai ke tahun 10. Tingkat keberhasilan itu hampir 97 atau 98%. Artinya perawatan saluran akar itu selama hampir 10 tahun itu oke banget. Tapi dengan syarat-syarat restorasinya juga oke. Tapi kalau misalnya perawatan saluran akar tidak diikuti dengan restorasi yang bagus, maka dia akan menjadi masalah. Nah, ini kesimpulannya artinya bukan berarti nanti bahwa nanti pasti akan dicabut, belum tentu. Karena kenyataannya banyak perawatan saluran akar yang gigi itu banyak yang berlangsung sangat lama sekali, sangat umurnya lama lah. Tapi menentukan kapan dia akan fail itu banyak faktor. Nah, bisa gara-gara karena pembersihannya kurang maksimal, bisa gara-gara preparasi saluran akarnya kurang oke, atau openingnya kurang bagus, atau irigasinya kurang bagus. Jadi kalau saya sih tidak setuju dengan menunda pencabutan. Kalau memang menunda pencabutan sebetulnya yang penting adalah dikerjakan dengan benar. Selama dikerjakan benar harusnya sih oke, harusnya bagus, dan harusnya berlangsung untuk jangka yang sangat panjang. Gitu. Artinya ada peran dari operator juga, sehingga membuktikan bahwa pasien itu bahwa perawatan endodontik itu idealnya seperti itu. Betul. Nah, sekarang kalau kita lihat di dinamika di masyarakat di sejawat kita seperti itu, apakah keberhasilan itu sudah cukup tinggi atau belum? Tergantung kemana dia
datang ke tempat perawatannya itu ya. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir semuanya karena semua tempat pun mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi ini kenyataan ya, ini kenyataan. Dan saya bukannya saya menghina atau mengejelek-jelekan tempat-tempat yang ini. Saya tahu, misalnya contohnya ada beberapa tempat yang fasilitasnya ternyata kurang maksimal. Saya secara sadar bahwa saya tahu teman yang bekerja di tempat itu adalah teman yang sangat bagus kerjanya. Tapi fasilitasnya itu tidak mumpuni untuk melakukan perawatan saluran akar yang proper. Karena dia sangat pintar, lulusan dari universitas yang bagus juga, bukan universitas yang biasa-biasa aja, tapi maksudnya pokoknya intinya dia benar-benar secara keilmuan dia ada, kemampuan dia ada, tapi alatnya tidak mumpuni. Nah, itu sangat menentukan tingkat keberhasilan dari perawatan itu sendiri. Oleh sebab itu kalau saya sarankan kalau memang pasien mau melakukan perawatan saluran akar yang baik dan benar, ya cari fasilitas yang paling baik sesuai dengan kemampuannya pasien. Nah, itu tergantung dari tempat di mana dia berobat itu sendiri. Terkait fasilitas itu kadang juga keputusan dokter untuk bisa mengambil fasilitas itu atau kemudian belajar teknologi yang lebih advance itu kadang juga dipengaruhi oleh segmentasi si pasien. Betul. Ketika dia berada di segmentasi pasien yang mungkin tidak bisa membayar mahal seperti itu, atau mungkin pasien yang mungkin belum teredukasi dengan baik sehingga tidak mengerti value-nya, itu juga akan terpengaruh dengan apa yang akan dia dikerjakan dari penyediaan alat, kemudian juga pilihan opsi-opsi dari peralatannya. Nah, ini artinya kita harus berkomunikasi ke pasien nih terkait value teknologi ya, yang nantinya mau nggak mau tetap jatuhnya ke biaya yang berbeda. Betul. Tipsnya komunikasi di awal. Oke. Jadi semua pasien harus kita bicarakan detail dari depan sampai akhir. Jadi hampir semua pasien saya itu tidak pernah saya ketika dia datang itu tidak langsung tindakan, Dok. Jadi kita ngobrol. Bahkan saya ngobrol tuh bisa sejam sendiri hanya untuk ngobrol. Malah bisa. Kalau nanti Mas Yuda ikut ya, langsung nanti jadi podcast antara dokter dengan pasiennya gitu. Jadi konten malah. Mungkin ini tidak bisa diterapkan pada semua fasilitas ya, tapi maksudku segitu pentingnya saya ngobrol. Jadi segitu pentingnya saya ngobrol terhadap pasien, karena saya pengen juga tahu bahwa gimana latar belakangnya pasien, apakah kondisi ini memungkinkan. Dan rata-rata semua pasien saya tidak merasa terpaksa ya untuk melakukan perawatan saluran akar. Karena apa? Karena kita ngobrolnya udah jelas. Dan bahkan bisa jadi nanti di kunjungan berikutnya saya udah nggak mau ngobrol lagi, Dok. Jadi saya benar-benar udah nggak, kita diem-dieman aja. Fokus ke pekerjaan gitu kan. Tapi kalau yang di pertama itu kita ngobrol biar kita tahu, pasien juga tahu, menyadari apa yang harus dia perjuangkan. Perjuangan ini kan bukan masalah, bukan masalah finansial aja ya. Kesiapan dia datang pun udah suatu perjuangan kan. Misalnya dia tipenya orangnya penakut. Tentu dia harus mengumpulkan mental dia untuk datang ke sini, memberanikan diri untuk dilakukan tindakan. Nah itu saya hargai itu. Jadi bukan poinnya bukan masalah ujung-ujung, bukan masalah finansial doang, tapi semuanya itu harus menjadi satu kesatuan. Kayak gitu sih, Dok. Ya, jadi komunikasi ya. Komunikasi banget. Dokter gigi memang dituntut untuk komunikasi. Beberapa waktu yang lalu itu ada kasus yang sampai bermasalah dengan hukum karena komunikasinya juga kurang ternyata. Benar. Gitu. Nah, terkait dengan ekspektasi si pasien sendiri, ketika kita sudah berkomunikasi, kemudian ada ekspektasi pasien yang mungkin tidak bisa kita idealkan dengan cara yang kita punya atau keilmuan yang kita punya, akhirnya kita akan menurunkan seperti itu. Apakah itu standar menurunkan itu seringkah seperti itu atau bagaimana? Karena kita udah sadar dengan keilmuan ya, gitu ya. Karena saya selalu berpikir bahwa standar keilmuan itu harus menjadi satuan baku gitu ya. Jadi standar ini siapa yang buat? Bukan saya. Yang buat itu adalah saintis. Yang buat itu adalah hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal penelitian. Nah, jadi kita harus berpaku pada itu terus gitu loh. Jadi misalnya
Bu, kalau mau perawatan, ibu harus lakukan misalnya kita harus pakai rubber dam. Misalnya untuk perawatan saluran akar harus pakai rubber dam. Itu bukan kata saya, tapi kata penelitian. Tingkat keberhasilan dengan rubber dam itu jauh lebih bagus. Atau misalnya untuk perawatan saluran akar idealnya kita harus menggunakan visibilitas yang bagus, baik itu loop ataupun mikroskop gitu ya. Itu bukan kata saya, tapi memang data lah yang mengatakan hal yang tersebut. Nah, jadi tentunya apa yang kita lakukan, dan itu bentuknya usaha ya dok. Jadi usaha dan kita kasih tahu ke pasien bahwa kalau misalnya kita kerjain dengan alat kayak gini, dengan teknik seperti ini, tingkat keberhasilan itu akan jauh lebih baik kayak gitu sih. Terkait dengan perkembangan teknologi, sampai sejauh mana sekarang Dr. Furqon punya satu teknologi yang mungkin ini nih pencapaian saya segini nih. Pencapaian saya posisinya saya punya alat ini nih gitu. Sedangkan yang belum tercapai itu mungkin ada satu goal lagi terkait dengan perkembangan teknologi. Nah, itu seperti apa yang Dr. Furqon miliki? Dulu pas lagi jadi pas lagi kita kuliah, kita memang pas lagi ngambil spesialis ya, kita memang diminta oleh para dosen untuk menggunakan loop gitu ya. Waktu saya beli loop itu, saya udah merasa itu mahal banget tuh. Waduh, udah lagi bayar uang sekolah, harus bayar loop gitu ya. Itu mahal sekali nih beli loop gitu ya. Tapi setelah menggunakan loop, saya bersyukur banget. Ternyata inilah kenapa dosen kita memaksa untuk menggunakan loop gitu kan. Lalu, artinya ekspektasi berikutnya adalah saya punya mikroskop. Karena biasanya orang kalau udah puas dengan loop, nanti dia naik ke atas pakai mikroskop gitu ya, karena nggak puas dengan pembesaran yang dia dapat. Habis itu dia naik lagi ke mikroskop. Nah, waktu itu saya berpikir bahwa mikroskop udah the highest untuk suatu perawatan saluran akar, bahwa kita punya mikroskop. Ternyata ada lagi yang naik lagi, yaitu satunya dulu masuk ke dunia. Ternyata kalau ngomongin perawatan saluran akar, kita harus lebih banyak fokus ke irigasi, ya. Karena goals-nya irigasi itu kan adalah menghilangkan remnants bakteri lah semuanya, pokoknya kotoran semua diirigasi, dibersihin, ibaratnya dikuras. Ketemulah teknologi namanya sonic, ya. Lalu naik lagi, ternyata ada lagi penelitian yang bilang bahwa ultrasonic is the best, karena dia bisa benar-benar bikin saluran akar itu jadi lebih bersih. Dan naik lagi, ternyata nggak berhenti sampai situ. Sekarang berkembang lagi bahwa untuk kita bisa mendapatkan irigasi yang maksimal lagi, kita salah satunya sekarang menggunakan laser. Jadi, dan saya nggak tahu lagi nih ke depan akan kayak gimana lagi. Tapi artinya memang tidak pernah berhenti. Jadi waktu itu kita berpikir bahwa perawatan saluran akar itu cukup dengan pakai mikroskop. Ternyata harus naik lagi, dan itu saya udah pikir ini udah selesai nih. Ternyata harus step lagi, ada step lagi. Nah, setelah mikroskop saya nggak tahu lagi nih. Setelah mikroskop saya nggak tahu lagi. Tapi sampai saat ini setahu saya memang laser setelah nanti kan naik lagi tuh dari sonic, ultrasonic ke laser gitu ya. Nah, habis laser nih saya nggak ngerti lagi nih. Apa lagi yang akan ke depannya, tapi sampai saat ini salah satu yang terupdate lah yang saya miliki. Walaupun itu hal yang simple banget, kalau misalnya dokter tahu, alatnya simple banget, kecil, tapi bermakna banget dalam membantu saya membersihkan saluran akar gitu sih. Laser ya? Laser. Kemarin juga saya habis ngobrol sama Dr. Norman SPP Rio. Beliau juga concernnya adalah ke laser. Ya, ternyata laser itu multifungsi ternyata. Betul. Salah satunya dengan alat yang sama berarti. Maksudnya yang Dr. Norman pakai ya untuk pembedahan itu bisa juga dilakukan di Endo. Benar, cuman berbeda tipnya aja. Beda tipnya. Ya. Kayak mata penanya itu beda dok. Jadi mata penanya beda, tapi alatnya itu sama. Oke. Ya sekarang kan zamannya laser, serba laser ya. Di klinik kecantikan pun laser. Gitu ya. Jadi masyarakat juga sudah melek soal laser. Ya. Nah, nggak tahu kita kedepannya
mungkin teknologi AI ya masuk ke dokter gigi, kita nggak tahu sampai sejauh mana gitu. Barangkali nanti bisa perawatan jarak jauh atau ya, perawatan daring gitu ya. Iya kan. Sekarang aja ada deteksi apa itu yang ronsen bisa mendeteksi apa itu? Ya radiolucence dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, ini kalau dokter giginya melek teknologi ya, terus bisa mengejar dan mampu mengejar, mampu belajar, kemudian juga fasilitas yang lain atau informasi yang lain juga memadai. Nah, ini si PR berikutnya adalah bagaimana kita akan memulai menjelaskan ke pasien ini, gitu. Medianya menurut Dr. Furkon, kalau misalkan kita bicara sama pasien, itu yang paling efektif bagaimana? Kalau untuk pasien umum ya tentunya kalau dia belum jadi pasien, yang paling yang bisa saya sampaikan adalah ketika saya apa kerjaan saya tampilkan di salah satunya di sosial media ya, mau itu Instagram, ada YouTube, ada Twitter, untuk memberitahukan ke pasien bahwa standar pelayanan yang baik untuk melakukan perawatan saluran kan minimal seperti ini. Jadi bukan saya menjelekkan yang lain ya, saya maunya ngasih tahu bahwa standar pelayanan yang harusnya didapatkan oleh pasien itu harusnya seperti ini. Nah, tapi nanti pasien bisa bertanya ke dokternya atau siapapun, kan nggak mungkin semua pasien itu akan datang ke saya, dok ya. Jadi bisa aja dia bertanya nanti ngobrol sama dokternya, dok ini kalau yang ini harus pakai ini nggak, dok? Harus pakai ini nggak? Itu. Jadi goalsnya lebih ke arah gimana menginformasikan ke semua masyarakat bahwa standar pelayanan untuk endodontik harusnya seperti ini, dan itu baku, dan itu artinya diakui secara internasional. Nah ya artinya melewati sosial media. Nah itu fungsinya sosial media. Jadi sosial media itu bukan berarti fungsinya ayolah datang ke saya gitu ya, dok. Ayo datang ke jualan gitu. Ya, diskon 90%. Ya. Ini goalsnya adalah memberitahu, dan kalau bisa juga kayaknya followers saya itu hampir mungkin 70%-nya adalah dokter gigi juga ya. Nah jadi dokter gigi juga tahu nih, oh ternyata mana yang harus dia update. Misalnya, oh ternyata saat ini aku harus beli alat ini daripada, kan kalau gitu dia pas di dunia praktek itu kadang-kadang bingung, dok. Orang jualan semua yang namanya kalau yang jualan kan, dok beli ini. Akhirnya pas dia mau beli bingung kan, mana mau dibeli gitu kan. Tapi kalau saya tuh berusaha untuk fair aja. Kalaupun mau dibeli, artinya beli sesuatu yang bermanfaat. Yang artinya jelas-jelas banyak manfaatnya dibandingin dia nganggur di situnya gitu. Kayak itu sih. Saya lebih ke arahnya situ. Nah itu jadi untuk pengetahuan ke umumnya saya kasih sosial media. Untuk ke dokter giginya juga saya dari sosial media itu juga memberitahukan bahwa minimal standar ini harus diimprove lagi pelan-pelan kayak gitu. Berarti ada komunikasi dengan masyarakat awam, ada juga komunikasi saling share bersama dokter gigi ya, pemanfaatan sosial media. Nah, mungkin di luar itu ya, sekarang sosial media itu kan sudah jadi bagian dari kita gitu. Nah, di luar pergigian nih, dok, dokter langganan akun premium apa? Apa ya? Paling Netflix ya. Netflix. Karena ada YouTube, Netflix, dan lain YouTube sebagainya. Kayak aku masih gratisan ya, dok? Masih gratisan, masih skip ad ya. Kalau di YouTube suka nonton apa, dok? Nah, yang di luar pergigian ini banyak, yang di luar pergigian ini. Bener. Banyak orang nanya, aku tuh sering nonton banget YouTube ya. Jadi kenapa? Aku tuh tipenya orang kalau misalnya kan tadi kita ngobrol sama pasien ya. Jadi aku tuh seneng, sebetulnya aku insya Allah kalau diajak ngomong apa aja insya Allah nyambung, dok. Karena aku tuh pengen belajar banyak hal. Nah kadang-kadang kalau di YouTube itu nontonannya suka bener-bener gak jelas. Kadang-kadang mobil, kadang-kadang hewan, kadang-kadang apalah, semuanya aku pengen tahu gitu. Bahkan aku tuh suka tahu, pengen tahu gimana memproduksi A menjadi B gitu ya, gitu. Memperbaiki barang A menjadi benar gitu kan. Kadang-kadang nonton cara memperbaiki handphone aja saya belajar. Nggak nyambung banget kan. Nyambung banget. Tapi itu memang itu gitu ya. saya gitu.
Oke. Kalau dari itu, kalau nonton film sih ya biasa-biasa aja sih, tapi nggak terlalu yang sering-sering. Tapi YouTube itu saya benar-benar banyak yang saya pelajarin sih. Gitu. Berarti di feed-nya YouTube itu yang keluar pertama itu random kan? Random banget. Boleh di-spill? Aduh. Kita coba lihat nih feed-nya Dr. Furqon. Jadi ketika kita membuka YouTube nih, rekomendasi yang di halaman pertama itu apa gitu ya? Iya. Wah ini karena ada ini juga. Nah ini. Apa ini? Ini ya agama sedikit, ada mobil kan. Habis itu ya tontonan ini kayak gitu-gitu loh. Pak sudah bisa nge-zoom ini nggak? Bisa ini nggak? Mungkin ditunjukkan dok. Jadi tontonan mobil. Atau pakai HP Mas Yuda aja deketin biar ini tahu nih. Nah Mas Yuda silahkan Mas di stalking nih feed-nya Dr. Furqon. Nah ini kita spill ya Dr. Furqon ini minatnya apa aja ya, aneh-aneh ya. Alhamdulillah sih kayaknya enggak ya. Mobil ya, lalu habis itu ya komedi lah gitu, lalu sekarang lagi mempelajari motor listrik dok. Dan iPad terbaru nih. Luar biasa, random sekali. Random tapi masih ini ya, bener ya? Iya, ini kayak anak-anak sih, kayaknya punya anak saya ya. Oh, iya. Nah, Starlink. Nah, ini lagi hit nih. Starlink. Starbucks keliling atau Iya. Internet Starlink. Nah, itu ya. Kita berhasil stalking minat dari Dr. Furqon ya. Nah, itu kenapa serandom itu? Apakah nanti bisa ini ya untuk mendukung komunikasi ke pasien biar kita highly resourceful gitu, nyambung? Iya, saya pada dasarnya dari kecil sih, saya tipenya orang pengen tahu gitu. Jadi semuanya pengen tahu banget. Bahkan kalau nggak salah sih kata seingat saya ya, semua barang yang di rumah itu udah pernah saya bongkarin. Luar biasa. Mau TV, kulkas gitu ya. Cuma bongkarin doang. Oke, unboxing aja gitu. Berbagi enggak gitu ya. Sampai dibongkar skrup-skrupnya pasang lagi kayak gitu. Memang pengen orangnya tuh pengen tahu gitu. Nah, jadi Bangan dulu kecil tuh sukanya nontonnya nggak tahu ya dokter masih ini nggak nonton Flora dan Fauna zaman dulu SMP. Nah, itu ada SD itu wah seneng banget itu. Itu jadi aku tuh ibaratnya sampai orang ada pasien kebetulan dia waktu itu dia seorang pilot gitu ya, dan saya membicarakan sesuatu hal yang dia nggak tahu kalau saya bisa tahu gitu. Ya itu, kok dokter tahu sih gitu, kayak gitu. Nah aku senang dong, padahal sebenarnya gue taunya juga dikit-dikit doang. Padahal taunya dikit-dikit juga, tapi ya pokoknya dengan pengetahuan yang sedikit itu bisa jadi ajang untuk kita mulai pembicaraan dengan pasien gitu. Jadi ya alhamdulillah sih. Memang senengnya kayak gitu-gitu sih. Ya, komunikasi dengan pasien aja diperhatikan sekali ya seorang dokter gigi, terutama Dr. Furqon ini. Nah, sekarang komunikasi dengan keluarga gitu. Nah, kebetulan keluarganya ini istrinya juga sejawat dokter gigi juga. Nah, ini sama-sama tahu bahwa komunikasi itu penting gitu ya. Itu dibawa ke rumah seperti apa komunikasinya? Ya, pada dasarnya kita harus menyertakan sepengalaman saya. Semua hal dalam kehidupan ini harus kalau udah ngomong sama keluarga, terutama istri, ya harus kita bawa semuanya, gitu ya. Bawa itu bukan menjadi beban ya, tapi untuk sharing. Oh tadi ada ini nih ngobrolin masalah ini gitu. Jadi tapi bukan tolong dijadiin beban ya. Saya mikirin ini, kamu juga harus mikirin itu nggak kayak gitu. Tapi intinya cerita aja. Ibaratnya katanya kan kalau dalam berkeluarga atau dalam pernikahan sering aja cerita-cerita yang nggak penting gitu sih. Ya itu saya sering kayak gitu. Alhamdulillah sih sering kayak gitu sih. Nah, kan penasaran nih kalau suami istri dokter gigi, apakah di rumah itu juga membahas tentang pergigian? Kayaknya enggak ya. Kayaknya nggak gitu-gitu banget. Nggak gitu banget. Mungkin membahas jurnal, membahas kasus gitu nggak mungkin ya. Kalau ini saya secara general ya, tapi maksudnya secara detail sih kayaknya enggak, karena saya tahu istri saya minatnya enggak spesifik persis seperti saya gitu. Tapi pada dasarnya dia ngerti apa yang saya bicarakan, dan
kita nggak bisa maksain kan minatnya orang kan. Yang orang minatnya seperti itu ya udah nggak apa-apa. Memang itu let it go aja dan nggak harus dipaksain. Kamu harus suka apa yang saya suka gitu kan. Itu malah jadinya nggak nyambung sih. Gitu. Seorang endodontis bagaimana membagi waktu merangkap sebagai family man? Masya Allah. Nah, sebetulnya karena saya itu pasien nggak banyak sih dok. Jadi sehari itu pasien saya paling cuma 3 atau 4 gitu ya. Jadi saya relatif waktu itu alhamdulillah sih banyak ya. Jadi dan anak-anak paling kalau bisa pagi-pagi saya masih nganterin anak, saya nganterin anak. Gitu ya. Kalau jemput mungkin mamanya yang jemput, tapi kalau saya usahain kalau bisa nganter, saya nganterin. Ya itu salah satu bentuk saya komunikasi dengan anak sih. Itu sih dok. Kalau orang tuanya dua-duanya dokter gigi itu, apakah nanti anaknya juga akan diarahkan ke situ atau bagaimana? Nah, jadi jujur nih dok, dulu ada 2 fase nih dok. Pas lagi dulu belum punya klinik gitu ya dok, saya bilang yang penting anak saya jadi apa aja bermanfaat bagi dunia dan bangsa gitu. Tapi pas udah ada klinik, kayaknya seru juga ya kalau anak saya jadi dokter. Iya, melanjutkan aset gitu ya. Kan udah capek-capek dibeli. Iya. Tapi enggak, itu kan cuma jokes aja. Tapi pada dasarnya ya karena kita sudah wajar sih, artinya enggak bukan sesuatu yang aneh gitu. Misalnya kayak mungkin bosnya BCA rasanya nggak mungkin membiarkan anaknya menjadi pemain film gitu ya. Pasti akan diarahkan gimana caranya untuk meneruskan proyek bapaknya gitu kan. Nah itu sih sebetulnya manusiawi banget. Cuman masalahnya intinya adalah poinnya kita di era sekarang ini ya kita nggak boleh maksa gitu. Jadi kita memfasilitasi, tapi ya kalau mereka suka dengan bidang yang kita suka pasti kita senang sekali gitu sih. Gitu. Tapi yang pelajaran dari orang tua saya, alhamdulillah sih orang tua juga nggak pernah maksa saya jadi dokter gigi ya, atau jadi dokter atau apapun. Ya cuman karena kita sering komunikasi, ngobrol, akhirnya agak kepikiran, oh iya ya seru juga kalau misalnya kita jadi dokter atau dokter gigi. Usia berapa anaknya? Sekarang yang paling gede masuk SMA, yang nomor 2 masuk SMP, yang nomor 3 masuk SD. Jadi kelas 6, umur 6, berapa tuh? 12, ya kira-kira segitulah. Untuk yang SMA itu kan biasanya udah punya bayangan cita-cita tuh. Apakah memang ada ke arah-arah dokter gigi? Gitu? Sebetulnya sih dia sih sempat terbersit ngomong, tapi ya tentu jangan nanti terlalu ekspektasi ya. Nanti sakit orang tuanya. Oh gitu. Dokter Furqan sendiri waktu SMA apakah sudah punya keinginan buat dokter gigi? Dulu nggak sih. Jadi kebetulan memang keluarga saya keluarga dokter kebetulan ya. Artinya ayah saya memang dokter, tapi beliau bukan dokter spesialis. Beliau seorang dokter umum. Mungkin yang saya lihat dari beliau adalah beliau ini bukan tipe dokter yang sibuk gitu. Jadi beliau masih bisa ngantar anak sekolah, masih bisa praktek, masih bisa jemput anak, dan itu akhirnya terbersit bahwa terpikir, oh iya jadi dokter tuh enak ya, hidupnya bisa masih bisa ngantar. Nah tapi kalau saya dapat orang tua yang orang tuanya sibuk sekali, mungkin saya nggak pengen jadi dokter. Betul. Nah, tapi saya berada di lingkungan yang itu gitu loh. Jadi akhirnya saya berpikir, oh ya seru juga ya, artinya ayah saya malah punya anak 5. Dan alhamdulillah beberapa 4 dari 5 itu dokter giginya 3, dokter THT 1 lagi insinyur. Tapi pada dasarnya mereka tidak pernah memaksa untuk jadi dokter. Nah lalu perjalanan SMA itu masih belum kepikiran juga tuh. Jadi saya berpikir cuma masalahnya kira-kira apa ya? Gue nggak pengen jadi dokter beneran gitu ya, atau maaf dokter umum gitu ya. Tapi aku tuh suka, karena aku suka perbaiki tadi, bongkar-bongkar, kayak seru juga jadi dokter gigi gitu sih. Jadi passion memperbaiki itu udah ada dari dulu. Udah ada dok, jadi tukang perbaikan gitu ya. Nah, cuma bedanya ini tukang perbaikannya di lingkup yang lebih kecil. Lingkup lebih kecil, lebih dikecilin lagi. Dikecilin lagi. Mulut kan udah kecil ya, mulut kemudian gigi, dikecilin lagi endo gitu. Betul dok. Saluran akar. Betul. Selama dokter Furqan praktek, pernah nggak
eh, mencapai sebuah pencapaian yang sangat berkesan dalam hal merawat pasien yang paling berkesan? Paling berkesan. Ada kasus apa waktu itu, kemudian pencapaiannya berhasil sedemikian rupa Oh, sehingga kalau Dr. Furqon jadi, aduh, iya. berkesan sekali gitu. Dulu tidak dipungkiri pas awal-awal kita ngendo itu sering ngeluarin sering bikin jarum patah. Oke. Dan itu penasaran banget gimana cara ngeluarinnya. Nah, itu salah satunya, oh ternyata pada akhirnya tadi seperti saya cerita bahwa ada learning curve yang harus kita lewatin, dan ternyata akhirnya alhamdulillah bisa. Ya. Nah, itu menurut saya itu untuk di endodontik iya, ya di endodontik iya. Tapi yang paling berkesan lagi sebetulnya bukan poin itunya, karena itu masalah teknis banget ya. Yang artinya apa yang tadi saya ceritakan, orang tuh kalau belajar pasti semuanya pasti bisa. Cuman masalah waktu aja gitu ya. Nanti ada poinnya ke sini naik lagi, naik kelas lagi. Tapi yang paling saya berkesan itu pas zaman kuliah, pas lagi ngambil spesialis. Oke. Ya. Kita kan harus ngerjain pasien tuh. Ngerjain pasien, dan kalau di UI itu disarankan kita punya satu pasien selesai gitu, atau saya lupa ada berapa pasien selesai, kalau nggak salah 10 pasien selesai, itu satu mulut semua harus selesai. Oke. Jadi artinya dari mulai kasus karies ringan sampai harus di crown itu harus selesai. Yang saya senangnya entah kenapa pasiennya tuh baik sekali gitu ya, padahal saya juga ngerawatnya, namanya jadi pasien mahasiswa kan pasti lama gitu kan ya ngerjainnya gitu kan. Tapi yang setelah selesai perawatan pasiennya sampai ngasih hadiah saya gitu ya, ngasih sampai jam tangan sampai, tapi kayaknya saya lupa taruh di mana. Tapi poinnya tapi oh iya sampai seorang segitu menghargai kita gitu ya. Alhamdulillah, oh ternyata berhasil lah. Itu yang menurut saya, nah itu seneng banget sih. Ada yang gitu. Padahal mungkin kan ibaratnya dia juga tahu dikerjakan oleh dokter yang lagi ngambil spesialis ya. Artinya masih banyak yang harus diperbaikin gitu. Tapi dia menghargai kita, dan kita juga men-treat dia dengan maksimal, dan alhamdulillah jadinya kita sama-sama saling menghargai lah begitu. Itu salah satu buktinya ya, dia dengan ikhlasnya ngasih saya sebuah jam tangan yang bukan masalahnya, tapi dia kok kepikiran dia masih mau, padahal kasihan loh jadi pasien. harus waktunya kan harus ketemu kan dok, gitu kan. Berbeda dengan kalau pasien umum kan, pasien umum kan bisa tiba-tiba datang, sedangkan kalau pasien mahasiswa itu atau pasien residen harus menyesuaikan jadwal antara dokternya dengan dosennya, dan itu luar biasa. Jadi pasiennya juga luar biasa, jadi mahasiswanya juga harus kita sabar-sabar untuk menjaga semuanya antara dosen dengan si pasien itu sendiri. Itu sih yang mungkin itu yang paling berkesan. Pernah mengalami merawat pasien dari yang benar-benar memiliki keluhan, jadi benar-benar kesakitan, sampai benar-benar kita rawat, dokter rawat, kemudian terus lega gitu, benar-benar terbantu seperti itu. Itu Oh iya, ada pernah berkesan? Alhamdulillah sih, ya alhamdulillah banyak lah. Artinya karena mungkin gini ya, kalau saya punya prinsip, mungkin seumur hidup saya nggak akan bisa mengerjakan 1 juta pasien lah. Tapi saya merasa kalau saya bisa menyelesaikan kasus tuntas itu, menurut saya itu lebih priceless. Ya, ada pasien datang ke saya itu dengan kondisi yang super ketakutan. Ya, super ketakutan, benar-benar takut. Jadi dia sudah ceritalah kemana-mana, saya itu benar-benar penakut. Meskipun orang tua saya dokter, gitu. Jadi kebetulan orang tua dari pasien ini dokter. Tapi pada satu titik sampai saya ketemu dengan bos saya, dan bos saya itu sudah menginstruksikan harus berobat dengan Dr. Furqon. Gitu. Tapi hari pertama itu, nah kan saya ceritakan tadi, hari pertama itu saya ketemu dengan beliau tuh, kita nggak langsung kerja, jadi kita ngobrol dulu. Jadi kita perlu tarik kesadarannya beliau, apa sih bapak ini mau kesini tuh mau ngapain? Apa cuman mau karena takut disuruh bosnya, atau gara-gara memang pengen memperbaiki diri bapak. Nah akhirnya dia ceritalah saya ini, saya itu, dan saya bilang,
pokoknya yang paling penting Pak, ini akan kalau Bapak beresin, yang untung itu Bapak. Saya untung, tapi untung saya cuma sekian. Tapi Bapak itu untungnya untuk jangka yang lebih panjang gitu. Dan akhirnya dia memberanikan diri, ikhlasin perawatan berapa gigi, dan memperbaiki semuanya, alhamdulillah. Dan itu senang banget. Jadi berubah itu dari titik A benar-benar sampai ke titik B. Bahkan ini mohon maaf ya, gigi beliau tuh yang depannya itu sangat tidak estetik sekali, sangat mengkhawatirkan. Tapi karena ketakutan yang luar biasa itu, dia ikhlas dengan ya udah nggak apa-apa, karena saya takut ke dokter gigi. Jadi pas di akhir perawatan ternyata tambelan saya itu agak sedikit miring. Dan ketika miring, dia protes. Jadi kan artinya apa? Yang tadinya dia tidak concern, tiba-tiba hanya sedikit miring, dia sampai concern. Akhirnya saya ketawain gitu. Yang saya ketawain itu. Jadi tadinya dia tidak sadar bahwa segitu pentingnya tampilan. Akhirnya tiba-tiba hanya sedikit slightly, benar-benar cuman inklinasinya kurang sedikit. Saya cuman sekedar poles pun juga udah dapat nanti. Dan ternyata dia itu segitu concernnya, padahal dulunya nggak segitu-gitunya banget gitu. Nah itu pencapaian yang alhamdulillah menurut saya, alhamdulillah saya bisa merubah orang dari titik A ke titik B. Mungkin saya nggak akan bisa ngerjain 1.000 pasien, 50.000 pasien, atau saya nggak tahu seumur hidup saya, tapi kalau saya bisa merubah orang, minimal 5 orang sekitar dia akan berubah gara-gara dia. Yang tadinya dia nggak pede, atau dia jadi dia ngasih tahu ke saudaranya, temannya cara sikat gigi yang lain-lain dan gimana cara melihara gigi. Dan insya Allah goal saya lebih ke sana. Gitu sih dok. Luar biasa ya. Ternyata hanya masalah gigi saja ya. Yang mungkin sebagian orang juga alah cuman gigi. Alah cuman dokter gigi. Kalau misalkan kita bicara yang dokter beneran tadi, wah jasanya adalah dia bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Betul, gitu kan. Betul. Tapi kalau gigi kan secara Logika. awam ya kita tidak berbicara soal penyelamatan nyawa gitu. Betul. Tapi ternyata hanya karena masalah kecil, masalah gigi, kemudian ada komunikasi yang baik. Betul. Ada upaya untuk bisa melakukan perawatan dengan yang terbaik, ternyata bisa mengubah orang itu dan orang sekitarnya. Benar, dan harus tujuannya ke sana. Jadi bukan hanya sekedar selesai, tapi benar-benar bisa bermanfaat untuk orang sekitarnya. Baik, Dokter Furqon, yang terakhir. Yes. Bagaimana kita memberikan pesan kepada sejawat? Nah, sebagaimana Dokter Furqon ini kan sangat up to date terhadap informasi teknologi, perkembangan teknologi, dan juga alat-alatnya juga nggak hanya mempelajari, tapi ternyata membeli dan menggunakan dengan secara keilmuan yang baik seperti itu. Pesan kepada sejawat yang mungkin masih dalam proses ke arah itu. Terus belajar kali ya, terus belajar dan jangan pernah merasa cukup sih. Jadi kalau aku pesanku, terutama kepada diriku sendiri ya. Kalau kita sudah merasa cukup, akhirnya kita berhenti. Jadi kita akhirnya nggak mau belajar. Dan kita harus ngerjain sesuatu yang mungkin kayak gitu aja kok dikerjain sih, nggak. Menurut saya kesempurnaan itu hadir karena kita melakukan dari hal yang sepele sampai tuntas. Makanya kita bilang perfect. Jadi perfection itu adalah kombinasi dari semua hal itu. Jadi kita nggak bisa bilang tiba-tiba kerjaan kita perfect, enggak. Dari mungkin di dunia saya dok, khusus untuk perawatan saluran akar. Misalnya pas ketemu pasien kita tahu nih ada kariesnya besar. Usaha pertama kita adalah menyingkirkan semua jaringan karies. Baru kita fokus ke perawatan saluran akarnya. Jadi jangan kita jump tuh perawatan saluran akar kalau kariesnya aja yang masih ada di situ masih ada. Nah jadi itu yang aku bilang perfect. Jadi perfection itu adalah mengerjakan sesuatu dari yang kecil sampai selesai. Itu yang aku bilang perfect. Upaya untuk bisa melakukan semuanya dengan sesuai prosedur dan sesuai keilmuan. Perfect berarti. Baik, Dokter Furqon, terima kasih waktunya. Terima kasih, kita ada sedikit bingkisan dari PT Integra.
saya serahkan. Keren. Nah, ini tagline-nya adalah Together we craft beautiful smile. Untuk menutupnya, Dr. Furkan, kita persilahkan untuk memberikan senyum paling handsome-nya. Oke, 1, 2, 3. Bungkus Mas Ida. Nice.